Halo anak-anak Bapak yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang diambil dari pembelajaran 1 tema 4 subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Amin. Baiklah, Bapak akan membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana yang diambil dari globalisasi di sekitarku. Pasti kita sudah tahu tentang arti globalisasi. Pada hari ini Bapak akan menjelaskannya lebih ringkas, tepat, dan cepat. Kita berada di era globalisasi, yang dimana pengertian globalisasi menurut bahasa adalah global dan sasi, yang dimana artinya global adalah mendunia dan sasi adalah proses. Jadi apabila pengertian globalisasi menurut bahasa ini digabungkan menjadi proses suatu yang mendunia, apakah anak-anak sudah memahami apa arti dari globalisasi yang sudah digabungkan? Baiklah, Bapak akan mengulanginya, yaitu proses sesuatu yang mendunia. Pengertian globalisasi juga dapat secara singkat adalah sebuah proses di mana antar individu atau kelompok menghasilkan suatu pengaruh terhadap dunia. Itu merupakan pengertian dari globalisasi. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Di sini Bapak akan mengajarkan tentang cara mengamatinya. Nah, amatilah berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian yang kamu pakai, temanmu dan gurumu yang kenakan, atau produk lain yang ada di sekitar kelas. Apakah anak-anak bisa membayangkan itu? Apa produk yang sudah dipakai oleh temanmu? Pasti kalian sudah bisa membayangkan hal yang ada di sekitarmu atau di sekitar kelas yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksi produk tersebut? Di sini Bapak akan mengajarinya dan lengkapilah tabel. Yang pertama itu karpet Turki. Karpet Turki negara asalnya Turki, boneka Tiongkok dari Tiongkok asalnya, mobil Jepang ya dari Jepang, jam tangan dari Swiss ya dari Swiss, susu dari Selandia Baru, batik Indonesia. Itu merupakan dari barang yang dipakaikan oleh orang-orang di sekitarmu. Pada bab itu di sini Bapak pun akan menjelaskan atau bertanya tentang apa itu arti dari globalisasi. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan arti global. Bapak akan bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Apakah dari kalian ada yang ingin menjawab? Baiklah, Bapak persilakan. Ya, pas. Pas. Globalisasi ya, Bapak akan mengulangnya. Globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, yang artinya itu proses yang dari masa lampau sampai masa sekarang itu mendunia, berarti menyeluruh, bukan hanya terjadi pada kita dan seluruh manusia. Ya, betul yang dikatakan oleh anak Bapak tersebut tadi, yang artinya proses sesuatu yang mendunia. Baru Bapak akan menjawab. Bapak akan memberi pertanyaan lagi, mengapa globalisasi bisa terjadi? Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu mengapa globalisasi bisa terjadi. Sebelum kita membahas tersebut, tadi pertanyaan pertama kan sudah dijelaskan apa arti pengertian globalisasi. Di sini Bapak akan membahasnya lagi, yaitu pengertian dari globalisasi, karena sebelum kita memasukkan kenapa terjadi globalisasi, kita harus mengerti dari pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara
Slow Somarjan berpendapat globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang baru. Kalau globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran dan aspek-aspek budayaan lainnya. Itu merupakan dari pengertian globalisasi. Globalisasi adalah itu proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pendudukan dunia. Dikarenakan itu adanya kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegram, internet dan merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan terhadap aktivitas ekonomi dan budaya. Baiklah, Bapak akan membahas dari mengapa globalisasi terjadi. Setelah kita sudah membahas pengertian globalisasi, kita masuk ke mengapa globalisasi bisa terjadi. Globalisasi tidak mendadak terjadi tentunya. Globalisasi ternyata tidak terjadi sekejap. Globalisasi terjadi dengan melalui banyak proses. Apa saja ya kira-kira prosesnya? Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya akal yang dimiliki oleh manusia yang membuat ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Penemuan teori oleh seorang ilmuwan pada suatu masa akan disempurnakan oleh ilmuwan selanjutnya. Dengan akal yang maka, manusia tak serta-merta menerima teori dari ilmuwan sebelumnya. Seiring waktu berjalan, ilmu pengetahuan pun jadi berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Penemuan alat komunikasi misalnya, yang semula begitu sederhana, tak dinyana kini semakin canggih, sehingga proses komunikasi sangat cepat. Jika dulu kita hanya bisa mengirimkan pesan lewat SMS, yang terbatas dikirim dengan harga pulsa yang relatif mahal, tak dinyatakan sekarang kita bisa menggunakan aplikasi berbalas chat. Bahkan jika semula hanya bisa berkirim pesan pada orang, kini kita berbagi pesan pada banyak orang langsung dengan fasilitas grup yang disediakan. Itu merupakan dimana proses terjadinya globalisasi dikarenakan kemajuan teknologi yang ada di sekitar kita. Pada pertanyaan yang kedua itu sudah cocok untuk kita menjelaskan bahwa proses terjadinya. Baru yang ke pertanyaan ketiga, kita akan menjelaskan apa dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang pertama kita membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif dari globalisasi adalah memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Hujan barang dari luar negeri menawarkan harga murah dan barang kualitas mewah, membuat produsen lokal putar otak agar bisa menyaingi produk luar negeri. Hal ini tentu saja meningkatkan kreativitas dan memantik inovatif di kalangan masyarakat luas. Mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Tak bisa dipungkiri jika barang dari negeri tirai bambu Cina kini merajai pasar dalam negeri. Dengan harga terjangkau dan kualitas istimewa, kita bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Sudah banyak distributor yang bermain di barang impor Cina. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibatnya ada investasi asing dari luar negeri. Baru kita membahas dampak negatifnya. Dampak negatifnya mudah mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Apalagi jika konsumen lebih menyukai produk luar negeri, maka jatuhlah pada pedagang lokal, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Maraknya demam Korea di kalangan anak muda membuat mereka membidik style Korea. Itu merupakan dampak dari negatif kita terhadap globalisasi. Baiklah, Bapak kira sudah cukup penjelasan dari dan tanya jawab yang kita bahas pada materi tersebut. Bapak akan mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana itu globalisasi adalah proses terjadinya atau proses menyeluruhnya dunia, yang dimana kita dapat
memperai atau membagi hal yang dimana terdapat berbagai banyak dampak negatif dan positif. Jadi pengaruh globalisasi ini kita harus bisa menetralisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Jika kurangnya, kita dapat membuka buku halaman kita pada subtema pada pembelajaran globalisasi di sekitar kita. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Amin.